Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang responsibility accounting dalam perspektif akuntansi. Berikut anggota dari kelompok 4, yaitu ada saya sendiri, Nur Hidayati dengan NIM 030, dan Riza Umami dengan NIM 156, dan Konita Mardia dengan NIM 232. Baik, presentasi akan kami mulai. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nur Hidayati dengan NIM 030. Yang pertama ada otonomi divisional dengan sebagian besar organisasi yang beroperasi secara dinamis dan pada pasar yang sangat kompetitif, penting bagi manajemen puncak untuk memutuskan otonomi yang tepat untuk diberikan kepada manajer. Nah, manajemen puncak ini harus memutuskan tingkat pengambilan keputusan desentralisasi. Untuk melakukan hal ini, manajemen puncak harus merancang alat yang membantu mencapai keselarasan antara tingkat otonomi yang diinginkan terhadap bawahan dan luasnya otonomi bawahan yang diinginkan otonomi bawahan yang berharap untuk mendapatkan. Untuk mendiskusikan variabel yang memengaruhi otonomi dalam sebuah organisasi, variabel tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu gaya manajemen dan proses, struktur tanggung jawab, dan pengukuran sistem reward. Nah, gaya manajemen dan proses ini memainkan peran penting dalam memengaruhi perilaku karyawan dalam suatu organisasi. Sedangkan struktur tanggung jawab ini mewakili bentuk sumber daya fisik, manusia, dan keuangan yang dipercayakan kepada manajer pusat laba. Sedangkan pengukuran sistem reward ini ditentukan atas dasar kinerja pusat tertentu. Next. Nah, selanjutnya ada akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi perencanaan serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban. Tujuan akuntansi pertanggungjawaban memastikan bahwa individu pada seluruh tingkatan di perusahaan telah memberikan kontribusi yang memuaskan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara menyeluruh. Next. Nah, selanjutnya ada sasaran akuntansi pertanggungjawaban. Adapun sasaran akuntansi pertanggungjawaban untuk manajemen dapat dijelaskan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, ada kemudahan identifikasi. Kemampuan mengidentifikasi pertanggungjawaban dari individu manajer untuk kepuasan atau ketidakpuasan terhadap kinerja. Kemudian yang B, ada keuntungan motivasional. Jika sistem akuntansi pertanggungjawaban diimplementasikan, pertimbangan kemampuan, keuntungan, motivasi yang dijamin. Kemudian yang C, ketersediaan data. Mekanisme untuk menyajikan data kinerja yang telah disediakan. Kemudian yang D, ada kesiapan informasi. Kesiapan informasi ini merupakan ketersediaan data-data informasi terbaru dan relevan yang dibuat dan digunakan untuk mengestimasi biaya atau pendapatan masa depan yang sesuai dengan standar untuk Departemen Penganggaran. Kemudian yang E, perencanaan dan pengambilan keputusan. Akuntansi pertanggungjawaban itu tidak hanya membantu dalam pengendalian, tetapi juga dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Kemudian yang ke F, pendelegasian dan pengendalian. Tujuan kembar dari manajemen adalah mendelegasikan tanggung jawab, sedangkan pengendalian adalah mempertahankan pencapaian dengan penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Kemudian yang G, ada prinsip-prinsip dan akuntansi pertanggungjawaban. Fitur utama akuntansi pertanggungjawaban adalah bahwa akuntansi pertanggungjawaban mengumpulkan dan melaporkan perencanaan dan aktualisasi informasi akuntansi tentang input dan output dari akuntansi pertanggungjawaban. Dan yang terakhir ada H, yaitu input dan output. Sumber daya yang digunakan itu disebut input. Sumber daya yang digunakan oleh organisasi yang merupakan sumber daya fisik seperti jumlah bahan yang dikonsumsi, jam kerja, dan sebagainya. Untuk pengendalian manajerial, sumber daya fisik yang heterogen ini dinyatakan dalam istilah moneter yang disebut dengan biaya. Input dinyatakan sebagai biaya dan output diukur dalam satuan moneter sebagai pendapatan. Akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan
pada data biaya dan data pendapatan atau informasi keuangan. Next. Dan selanjutnya ada tujuan akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah perangkat untuk mengukur pengukuran kinerja divisi yang dinyatakan seperti berikut ini. Yang pertama, untuk menentukan kontribusi divisi sebagai subunit dibuat untuk keseluruhan organisasi. Yang kedua, untuk memberikan dasar dalam mengevaluasi kualitas kinerja manajer divisi. Yang ketiga, untuk memotivasi manajer divisi untuk mengoperasikan divisinya dengan cara yang konsisten dengan dasar tujuan organisasi secara keseluruhan. Next. Nah, yang selanjutnya, akuntansi pertanggungjawaban versus akuntansi konvensional. Akuntansi pertanggungjawaban tidak memiliki penyimpangan apapun dari prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Akuntansi pertanggungjawaban berbeda dengan akuntansi konvensional dalam hal cara operasi yang direncanakan dan cara data akuntansi yang diklasifikasikan dan diakumulasikan. Sedangkan dalam akuntansi konvensional, data diklasifikasikan berdasarkan hakikat atau fungsinya dan tidak digambarkan sebagai individu yang bertanggung jawab atas terjadinya dan pengendalian terhadap data. Saya beri contoh, misal gaji seseorang yang bekerja separuh waktu sebagai tenaga penjualan dan separuh waktunya lagi itu sebagai agen pembelian. Dari contoh tersebut, dalam akuntansi konvensional akan mengalokasikan gaji ini berdasarkan waktu yang digunakan untuk setiap aktivitas. Sedangkan dalam akuntansi pertanggungjawaban akan membebankan total gaji tersebut kepada atasan yang bertanggung jawab atas aktivitas dari orang tersebut. Next. Nah, yang selanjutnya ada jaringan pertanggungjawaban. Untuk memastikan jaringan tanggung jawab dan akuntabilitas berfungsi dengan mulus, struktur organisasi perusahaan harus dianalisis. Selain itu, laba dan beban yang sebenarnya dari tanggung jawab tersebut ditentukan secara hati-hati. Singkatnya, jaringan pertanggungjawaban yang berfungsi dengan baik harus mengandung kesesuaian yang sempurna antara tanggung jawab dan wewenang dalam semua tingkatan. Next. Nah, yang selanjutnya ini ada jenis pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban ini dikelompokkan menjadi 4 kategori. Setiap kategori ini mencerminkan rentang dan diskresi atas pendapatan dan atau biaya serta lingkup pengendalian dari manajer yang bertanggung jawab. Pusat pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pusat pendapatan, pusat biaya, pusat laba, atau pusat investasi. Jumlah dan jenisnya akan bergantung pada ukuran perusahaan, struktur organisasi, preferensi manajemen puncak, serta gaya kepemimpinannya. Next. Nah, selanjutnya ada jenis pusat pertanggungjawaban. Di sini saya akan menjelaskan pusat pendapatan. Pusat pendapatan ini merupakan pusat pertanggungjawaban di mana outputnya ini diukur dalam rupiah, tetapi tidak dihubungkan dengan inputnya. Kemudian yang kedua ada pusat biaya. Pusat biaya ini merupakan bidang tanggung jawab yang menghasilkan suatu produk atau memberikan jasa. Pusat biaya dapat dibedakan menjadi pusat biaya teknik dan pusat biaya kebajikan. Biaya teknik ini biaya yang sebagian besar biayanya itu memiliki hubungan fisik yang erat dengan output yang dihasilkan. Sedangkan biaya biaya kebijakan itu merupakan pusat biaya yang sebagian besar biayanya itu tidak mempunyai hubungan yang erat dengan output yang dihasilkan. Next. Nah, yang selanjutnya ada pusat laba. Pusat laba ini merupakan segmen di mana manajer memiliki kendali atas pendapatan maupun biaya. Contoh umum dari pusat laba itu divisi korporat yang memproduksi dan menjual produknya. Dan yang selanjutnya itu ada manfaat pusat laba. Manfaat pusat laba ini ada beberapa manfaat pusat laba, yaitu kualitas keputusan dapat meningkatkan karena keputusan tersebut dibuat oleh manajer yang paling dekat dengan titik keputusan. Nah, pusat laba ini memberikan informasi yang siap pakai bagi manajemen puncak mengenai profitabilitas dari komponen individual perusahaan. Manfaat yang dapat diambil dari pusat laba tersebut adalah bahwa dengan adanya manfaat tersebut, manajemen puncak ataupun manajer dapat meningkatkan kinerja kerjanya dengan lebih baik. Kemudian yang selanjutnya efektivitas pusat laba. Itu merupakan kemampuan laba perusahaan untuk benar-benar memberi kontribusi yang berarti bagi pencapaian tujuan perusahaan.
Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Riza Umami dengan NIM 156. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang pusat laba, namun pada subbab pusat laba lainnya. Yang pertama, ada unit fungsional. Seperti layaknya perusahaan, unit fungsional atau biasanya terdiri dari produksi, pemasaran, dan pelayanan yang ada dapat diperlakukan sebagai pusat laba. Manajer pusat laba yang berbentuk organisasi fungsional mempunyai sedikit kemungkinan untuk mempengaruhi keputusan mengenai pemilihan pasar dan sumber pemasok sekaligus. Unit organisasi dalam organisasi fungsional ini yang biasanya dijadikan pusat laba adalah unit organisasi produksi dan pemasaran. Yang kedua ada pemasaran. Nah, unit organisasi pemasaran menerima masukan berupa produk jadi dari unit produksi, memproses produk tersebut hingga siap dijual dan mendistribusikannya. Dalam unit pemasaran terdapat aktivitas logistik yang memiliki karakteristik sebagai pusat biaya dan aktivitas pemesanan yang memiliki karakteristik sebagai pusat pendapatan. Yang ketiga, ada manufaktur. Unit produksi dalam perusahaan manufaktur membutuhkan masukan atau input berupa bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik, kemudian memprosesnya untuk menghasilkan keluaran atau output berupa unit produksi jadi. Selanjutnya ada unit pendukung jasa. Bagian pemeliharaan, pemrosesan data, transportasi, pelayanan pelanggan, dan unit pendukung jasa lainnya bisa dijadikan pusat laba. Ketika unit jasa dikelola sebagai pusat laba, para manajernya termotivasi untuk mengendalikan biaya supaya konsumen tidak lari, sementara manajer unit penerima termotivasi untuk membuat keputusan mengenai apakah jasa yang diterima sesuai dengan harganya. Yang terakhir ada organisasi lainnya. Perusahaan yang mempunyai cabang dan bertanggung jawab terhadap pemasaran produk perusahaan, apalagi cabang tersebut berbeda tempat, secara alamiah dapat dianggap sebagai pusat laba. Slide selanjutnya. Nah, ini ada masalah yang ditimbulkan pada pusat laba. Yang pertama, masalah alokasi pendapatan bersama. Konflik bisa muncul atas alokasi pendapatan antara pusat laba, yaitu peningkatan penjualan yang dibuat oleh divisi lain dengan menawarkan pada pelanggan. Selanjutnya adalah konflik antar cabang yang bisa terjadi jika semua pendapatan dari deposito tabungan maupun deposito berjangka dibebankan pada cabang yang dekat dengan lokasi usaha. Yang kedua ada masalah alokasi biaya bersama. Beberapa jenis biaya bersama yang perlu dialokasikan antara lain biaya overhead pabrik tetap, biaya departemen jasa, biaya gabungan, dan biaya kantor pusat. Salah satu tujuan pengalokasian biaya adalah untuk evaluasi prestasi pusat pertanggungjawaban. Yang terakhir terkait masalah penentuan harga transfer. Harga transfer mempunyai peran yang penting yang mungkin mengakibatkan konflik. Yang pertama, harga transfer merupakan pedoman bagi pembuatan keputusan lokal. Harga transfer membantu divisi penjual memutuskan bagaimana produk tersebut akan dikirim dan bagi divisi pembeli bagaimana produk tersebut akan diperoleh. Yang kedua adalah harga dan pengukuran laba membantu manajemen puncak mengevaluasi pusat laba sebagai entitas yang terpisah. Next slide. Nah, slide ini menjelaskan untuk mengurangi masalah yang ditimbulkan pada pusat laba. Yang pertama, perbaikan pengukuran prestasi manajemen, di mana tujuan pengukuran prestasi pusat laba adalah bekerja lebih baik dari tahun yang lalu dan membuat rencana yang realistis. Dan yang kedua, perbaikan optimalisasi laba, agar perusahaan dapat memanfaatkan kebaikan pusat laba tanpa harus menjadi suboptimal, dapat digunakan teknik penentuan harga transfer, yaitu harga transfer dua jenis dan harga transfer dua tahap. Selanjutnya adalah pusat investasi. Nah, manajer pusat investasi bertanggung jawab terhadap investasi dalam aset serta pengendalian dan biaya. Mereka bertanggung jawab untuk mencapai margin kontribusi dan target laba tertentu secara efisien dalam penggunaan aset. Tujuan pengukuran pusat investasi hampir sama dengan tujuan pengukuran pusat laba. Yang pertama adalah menyediakan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, mengukur prestasi divisi. Yang ketiga, perbandingan prestasi antar divisi untuk penentuan alokasi sumber ekonomi. Dan yang terakhir adalah untuk memotivasi manajer divisi. Next slide.
Kemudian ada masalah yang ditimbulkan dalam pusat investasi. Yang pertama adalah pengukuran tolak ukur investasi. Pada umumnya, seorang manajer unit bisnis mempunyai tujuan menghasilkan laba. Pertama, menghasilkan laba dari sumber daya yang ada. Kedua, menginvestasikan sumber daya tambahan hanya apabila investasi tersebut menambah laba. Maka dari itu, diperlukan pengukuran prestasi pusat investasi yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pusat investasi tersebut dapat menghasilkan imbal hasil yang memuaskan. Yang kedua, terkait masalah pengukuran aset sebagai dasar investasi. Masalah definisi investasi aset yang digunakan, masalah pengukuran aset sebagai dasar investasi ini terdiri dari 3, yaitu masalah definisi investasi yang digunakan, masalah pada aset lancar dan tetap, dan juga itu saja, dan akan saya jelaskan pada next slide setelah ini. Kemudian, masalah yang pertama tadi, masalah definisi investasi yang digunakan. Yang pertama, total aset yang tersedia. Dalam konsep total aset ini, sama sekali tidak mempertimbangkan adanya aset yang dibeli untuk tujuan tertentu, misalnya tanah untuk investasi dan aset yang menganggur. Yang kedua, total aset yang digunakan. Investasi diukur sebesar total aset yang tersedia dikurangi aset yang menganggur, dan aset yang dibeli tetapi tidak digunakan dalam aktivitas operasi, misal tanah yang digunakan untuk perluasan di masa yang akan datang. Yang ketiga, ada total modal ditambah liabilitas jangka panjang. Dalam konsep ini, aktivitas operasi dengan dasar pemikiran bahwa aset yang digunakan dalam aktivitas operasi tidak hanya didanai modal saja, tetapi juga dari liabilitas jangka panjang. Dan yang terakhir adalah modal sendiri. Selanjutnya adalah modal sendiri, jadi investasi diukur sebesar modal yang digunakan. Next slide. Selanjutnya adalah masalah pada aset lancar. Yang pertama pada kas. Kebanyakan perusahaan mengawasi kas secara terpusat, sehingga kas yang lebih kecil dipegang langsung oleh manajer unit bisnis. Kedua, piutang. Di mana piutang seharusnya dimasukkan seputar harga jual atau beban pokok penjualan bisa menjadi masalah. Yang ketiga, persediaan. Persediaan itu tadi pada umumnya dicatat sebesar jumlah akhir periode, walaupun dalam periode tersebut lebih bagus secara konseptual. Yang ketiga, utang dagang. Beberapa perusahaan mengurangkan utang dagang dari persediaan, di mana jumlah utang menunjukkan bagian dari persediaan yang dibiayai oleh pemaksud. Dan terakhir, modal kerja. Biasanya ada penilaian tentang bagaimana modal tersebut diperlakukan, dengan demikian akan berpengaruh kepada manajer unit bisnis untuk bertanggung jawab terhadap liabilitas jangka pendek, di mana manajer sebelumnya tidak mengawasinya. Next slide. Kemudian terkait masalah pada aset tetap. Pada dasarnya aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan, dan biaya perolehan ini dihapus dari aset yang masih mempunyai manfaat dengan mekanisme penyusutan. Kebanyakan perusahaan menggunakan pendekatan yang sama dalam mengukur tingkat keuntungan dari dasar aset unit bisnis. Masalah yang terjadi dalam aset tetap itu meliputi pengaruh penggunaan metode nilai buku atau biaya perolehan atau atas aset tetap baru, kemudian penggunaan biaya perolehan, dan juga pengaruh pengukuran investasi dengan metode lainnya. Baik, itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Konita Mardia dengan NIM 2018-310-232. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pusat investasi aset leasing dan fasilitas menganggur. Untuk aset leasing, manajer yang cerdas lebih memilih aset leasing daripada membelinya. Hasilnya laba sebelum pajak itu akan berkurang karena beban sewa untuk aset baru lebih besar daripada beban penyusutan aset yang telah terjual. Residual income itu akan meningkat karena beban sewa yang lebih tinggi dibandingkan dengan penyusutan yang akan diimbangi dengan biaya modal yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu fasilitas yang menganggur. Jika unit bisnis itu mempunyai aset yang menganggur padahal aset tersebut bisa digunakan oleh aset lainnya, maka boleh bagi unit bisnis tersebut untuk tidak memasukkan aset tersebut dari dasar investasi. Next slide. Nah, selanjutnya yaitu liability jangka panjang. Untuk kondisi yang luar biasa, pembiayaan untuk unit bisnis merupakan kasus khusus. Suatu unit bisnis itu dapat menerima modal secara permanen dari kantor pusat dalam bentuk dana. Kantor pusat itu dapat memperoleh dana tersebut bisa dari investor utang dan saldo laba. Bagi unit bisnis, jumlah dana tersebut itu sangat relevan, tetapi tidak relevan dari mana perolehan sumber dana tersebut. Selanjutnya yaitu biaya modal.
Tarif yang digunakan untuk menghitung biaya modal itu ditetapkan oleh kantor pusat. Tarif tersebut itu biasanya lebih tinggi dari tarif utang perusahaan karena dana tersebut itu merupakan campuran dari utang dan biaya aset. Next slide. Selanjutnya yaitu korelasi dengan struktur organisasi. Terdapat 4 subbab, yaitu struktur vertikal, struktur horizontal, dan pemilihan struktur. Untuk struktur vertikal itu organisasi itu dibagi berdasarkan fungsi utama. Tanggung jawab secara keseluruhan untuk fungsi produksi, penjualan, dan keuangan diberikan kepada wakil direktur yang mendelegasikan pada tanggung jawab kepada struktur di bawahnya sesuai dengan hierarki. Selanjutnya yaitu struktur horizontal. Untuk membebankan tanggung jawab atas laba dan investasi kepada beberapa direktur, maka struktur horizontal itu mendelegasikan tanggung jawab yang paling sesuai. Selanjutnya yaitu pemilihan struktur. Pemilihan penggunaan bergantung pada berbagai faktor lingkungan. Pada perusahaan kecil, presiden direktur mungkin lebih memilih untuk tetap mengendalikan seluruh aktivitas dan hanya mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab secara parsial berdasarkan fungsi. Next slide. Menetapkan pertanggungjawaban. Tanggung jawab terhadap sesuatu membuat seseorang merasa kompeten dan penting. Hal tersebut mengimplikasikan wewenang pengambilan keputusan dan dapat memotivasi mereka untuk memperbaiki kinerjanya. Pengaruh perilaku yang menguntungkan dari pemberian tanggung jawab atas fungsi-fungsi tertentu kepada individu didukung dengan riset-riset empiris. Sayangnya, ketergantungan dari berbagai segmen suatu organisasi seringkali menimbulkan kesulitan dalam membuat gambaran tanggung jawab yang jelas. Seorang yang diberikan tanggung jawab atas suatu aktivitas atau fungsi yang mungkin pada kenyataannya membagi tanggung jawab tersebut dengan atasannya. Manajer segmen dengan tanggung jawab atas tugas tertentu mungkin tidaklah independen satu sama lain, dan tanggung jawab mereka bisa saja tumpang tindih. Next slide. Selanjutnya yaitu perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan berdasarkan pertanggungjawaban. Yang pertama ada anggaran pertanggungjawaban. Untuk maju secara kronologis, disusun anggaran yang membebankan target biaya dan pendapatan kepada setiap segmen jaringan. Hal ini itu merupakan basis untuk mengevaluasi kinerja orang yang bertanggung jawab atas setiap unit organisasi. Karakteristik dari anggaran pertanggungjawaban adalah bahwa manajer pusat pertanggungjawaban dibebani target kinerja hanya untuk pos-pos pendapatan dan biaya yang dapat mereka kendalikan. Selanjutnya yaitu akumulasi data. Untuk memfasilitasi perbandingan periodik dengan berbasis perencanaan anggaran, akumulasi pos laba dan biaya aktual harus mengikuti pola jaringan pertanggungjawaban. Hal ini membutuhkan klarifikasi 3 dimensi terhadap biaya dan pendapatan selama proses akumulasi data. Selanjutnya yaitu pelaporan pertanggungjawaban. Produk akhir dari hasil sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah laporan pertanggungjawaban atau laporan kinerja secara periodik. Laporan merupakan media yang melalui biaya yang dapat dikendalikan, efisiensi manajemen yang dapat diukur, dan pencapaian tujuan dinilai. Next slide. Selanjutnya yaitu asumsi keperilakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama itu ada manajemen berdasarkan perkecualian. Manajer berdasarkan perkecualian itu mengasumsikan bahwa untuk mengelola dan mengendalikan aktivitas organisasi dengan paling efektif, manajer sebaiknya itu mengonsentrasikan perhatian mereka pada bidang-bidang di mana hasil aktual menyimpang secara substansial dari tujuan yang dianggarkan atau standar. Selanjutnya yaitu manajemen berdasarkan tujuan. Akuntansi pertanggungjawaban memfasilitasi manajemen berdasarkan tujuan atau manajemen berdasarkan mengenali diri. Hal ini merupakan suatu pendekatan manajemen yang didesain untuk mengatasi berbagai respon manusia yang disfungsional yang dipicu oleh usaha untuk mengendalikan operasi menggunakan dominansi. Selanjutnya yaitu kesesuaian antara Selanjutnya yaitu struktur pertanggungjawaban dan akuntabilitas mendekati struktur hierarki. Selanjutnya yaitu ada manajer dan bawahan menerima pertanggungjawaban dan akuntabilitas, dan sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama. Next slide. Selanjutnya yaitu kesesuaian antara jaringan pertanggungjawaban dan struktur organisasi.
Akuntansi pertanggungjawaban itu mengasumsikan bahwa pengendalian organisasi itu ditingkatkan dengan menciptakan jaringan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dengan struktur organisasi formal. Jika tanggung jawab itu diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki kekuatan untuk memenuhinya, frustasi dan kekecewaan dapat terjadi. Penerimaan tanggung jawab, elemen terpenting dalam keberhasilan sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah penerimaan manajer pusat. Pertanggungjawaban atas tanggung jawab yang diberikan sebagai sesuatu yang seimbang dan kerelaan mereka untuk dimintai pertanggungjawaban. Next slide. Selanjutnya yaitu kapabilitas untuk mendorong kerjasama. Akuntansi pertanggungjawaban itu meningkatkan kerjasama organisasi dengan menunjukkan kepada manajer bagaimana aktivitas mereka sesuai dengan gambaran keseluruhan dan bahwa setiap orang bekerja untuk tujuan bersama. Selanjutnya yaitu ada masalah dalam akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama itu klasifikasi biaya, yang kedua itu ada konflik antar departemen, yang ketiga ada keterlambatan pelaporan, yang keempat ada overloading informasi, yang kelima itu ada ketergantungan lengkap akan mampu. Next slide. Nah, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.